البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان يقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا إمام pembahasan terakhir tentang tata cara mengkafani jenazah. Apa hukum mengkafani jenazah terlebih dahulu? Fardu kifayah. Siapa di antara jenis-jenis mayit yang ada penanganan khusus terkait pengkafanan? Indak ya Abdul Hafid. Orang yang mahrim, orang yang mati dalam keadaan masih berihram, penanganan khusus bagaimana? Kepalanya tidak boleh ditutupi. Tayyib. Adapun yang mati syahid terkait masalah pengkafanan, apakah ada penanganan khusus? Apa? Itu terkait masalah mandikan. Kalau dikafani tidak ada penanganan khusus. Yang ada kekhususan terkait masalah orang yang mati dalam keadaan ihram, maka dia tidak ditutup kepalanya dan dikafani dengan apa? Indak ya Ubadah. Dengan dua pakaiannya, dengan dua pakaian ihramnya, yaitu izar dan ridaknya. Tayyib. Kadar wajib dalam pengkafanan. Indak akmal. 1 lembar pakaian yang bagaimana? 1 lembar kain yang bisa menutupi keseluruhan jasad. Tayyib. Dan yang sunnah berapa lembar indak ya Yahya? 3 lembar kain. Nah, dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang tata cara pengkafanan. Beberapa langkah yang telah kita ambil pada pertemuan lalu. Bagaimana tata caranya? Indak ya Syukran. Tata cara pengkafanan. Nah, yang pertama, taib, dipersiapkan kain kafannya. Nah, lembaran pertama digelar, kemudian di atasnya lembaran kedua dan di atasnya lembaran ketiga. Terus yang kedua, jenazahnya belum datang. Yang kedua, jenazahnya diletakkan di atas kafannya dalam keadaan
terlentang dan dibawa dalam posisi tertutup. Langkah ketiga, apa? Ismail, diberi parfum. Taib. Diberi parfum pada tubuh si mayit. Diutamakan atau naam, kalau tidak bisa keseluruhan tubuhnya diberi parfum, maka difokuskan pada bagian apa? Hamzah, Cirebon. Nah, pada anggota-anggota wudu atau pada lipatan tubuh. Baik, pada lipatan tubuh. Nah, ketiak, kemudian lutut. Baik, demikian pula surah. Apa surah? Pusar, udel. Nah, daripada pusarnya diberi minyak wangi. Baik. Langkah yang keempat, apa Hanif? Baru di sini mulai apa? Melipat, membungkuskan kain kafannya. Dimulai dari ujung yang mana? Ujung bagian kanan, si mayit dilipat. Nah, kemudian ditumpukkan di ujung kirinya. Kemudian yang kedua, lembaran kedua dari ujung kiri. Nah, sehingga kan numpuknya kuat. Baik. Kemudian yang seterusnya lembaran yang terakhir yang paling bawah. Baik. Kemudian diikat. Nah, berapa jumlah ikatan Abdullah? Tidak ada ketentuan jumlah tertentu. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya mayatnya kecil, mayatnya kecil, ketika dikafani cuman ujung kepala dan ujung kaki yang diikat sudah cukup dan tidak akan lepas, maka tidak perlu diberi ikatan di tengah. Nah, karena tali pengikat ini fungsinya untuk membantu saja agar kain kafan tidak lepas. Makanya ketika hal itu sudah tidak diperlukan di saat si mayit sudah diletakkan di liang kuburnya, maka ikatan dibagaimanakan Zaki? Ikatan dilepas. Ikatan dilepas. Tayyib. Nah, sekarang kita masuk pada mustahabbatul kafan, hal-hal yang disunnahkan terkait pengkafanan. Yang pertama, jumlah kafan disunnahkan 3 lembar. Dan ini pendapat jumhurul ulama yang telah kita singgung kemarin, kecuali pada orang yang muhrim, sunnahnya 2 lembar saja berdasarkan hadits Ibnu Abbas, wa kaffinuhu fi thawbain. Kemudian yang kedua, ikhwan, disunnahkan untuk kain kafan itu berwarna putih. Ini dinukilkan ijma' tentangnya. Naam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena sungguhnya itu sebaik-baik di antara sebaik-baik pakaian kalian, dan kafankanlah jenazah-jenazah kalian padanya. Itu pada kain yang berwarna putih. Naam. Dan biasa di tempat kita, ikhwan, dikenal dengan apa? Kain mori, berbahan mori. Tapi ketika bisa
Nah, untuk lebih bagus dari itu, misalnya kain katun, maka lebih bagus, ikhwan. Nah, baik. Karena tahsinul kafan selama tidak mencapai batasan israf yaitu berlebihan, maka itu dianjurkan. Baik. Kemudian yang ketiga, an yakunal kafanu khaliyan minal qamisi wal imamah. Kafan itu terbebas, yaitu tidak ada kamis, tidak ada gamis dan imamahnya. Jadi ketika mengkafani tidak perlu bagian kepala dikhususkan, dipakaiin topi sendiri, kemudian dibentuk seperti pakaian pada jasadnya, tidak. Tapi intinya apa? Dibungkus. Mayit intinya apa? Yudraj, yaitu dibungkuskan dengan kain kafan. Nah, dalil untuk hal ini, ikhwan, tentang 3 lapis kain kemudian berwarna putih tanpa imamah, tanpa qamis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihain yang merupakan dalil pokok tentang permasalahan pemilihan kafan. Karena Nabi dipilihkan dalam kondisi seperti itu dan itu yang terbaik berarti. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab bidin sahuliyah min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 lembar kain yang berwarna putih. Nah, dari jenis kain sahuliyah atau suhuliyah boleh. Naam, nisbah kepada suatu kampung di Yaman. Taib berarti apa? Kain yang hasil dari apa? Produk daerah Yaman. Min kursuf, yaitu dari apa? Dari kutun. Makanya lebih bagus untuk memilih kain katun daripada kain sintetis mori, yaitu kain yang dibuat dari apa? Dari kapas. Kalau di biasa cotton, ya, cotton 100% atau kalau kan bisa lihat di apa? 6 kain itu katun yang dari apa? Dari kapas. Karena itu memiliki sifat apa? Ketika dipakai apa ukasha? Lengkap ini. Lebih nyaman berarti ya kan. Ketika musim panas adem, nyaman. Ketika musim dingin tidak ikut dingin, jadi hangat. Ini katun. Maka dipilihkan katun, walaupun kalau dari sisi cemerlangnya warna putihnya masih cemerlang warna putih mori ya kan. Nah, katun putihnya kan tidak bisa cemerlang seperti kain mori. Nah, berarti akhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani ya dengan 3 lembar itu tok, tidak ada tambahan kain yang lain. Ini intinya sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa innama kuffina fi thalathati athwabin. Naam. Tayyib. Wa lam yakun ma'a thalathati syai'un akhar. Dan tidak ada bersama dengan 3 lembar kain itu sesuatu yang lain. Naam. Dan ini menunjukkan yang paling utama, kenapa? Karena Allah pilihkan untuk nabinya. Taib. Kemudian disunahkan yang keempat terkait
kain kafannya, ikhwan, tabkhirul kafan. Kalau memungkinkan untuk kainnya itu diberi bukhur, yaitu di minyak wangi, diberi minyak wangi. Naam, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, "Idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan." Naam, maksudnya apa? Yaitu apabila kalian ingin membukhuri, memberikan bukhur pada mayit, maksudnya apa? Dibukhuri nama kafannya, kain kafannya. Maka ini disunnahkan. Naam, sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Ibnul Mundhir, kullu man yuhfadhu anhu min ahli ilmi yastahibbuna ijmara thiyabil mayyit. Yaitu mereka menyunahkan semuanya untuk apa? Membukhuri, dibukhur. Tahu bukhur? Nah, di kalangan Arab, ikhwan, bukhur yaitu biasa untuk menjadikan kamar wangi, demikian pula pakaian-pakaian wangi dengan dibakar. Nah, dibakar bukhur. Asapnya ini bau wangi, sehingga kalau asapnya memenuhi ruangan, semuanya wangi. Kain-kain yang terkena itu menjadi wangi dan lebih tahan lama karena terserap oleh serat-serat kain asapnya. Baik. Ini sunnah. Ketika tidak didapati bukhur, ya diberi minyak wangi. Berarti pada perkara jenazah ini, dalam proses pengkafanan, jasad si mayit itu diberi minyak wangi, juga apa? Juga kain kafannya. Berarti bukan kain kafannya tok, setelah dikafani baru diberi minyak wangi. Tidak juga apa? Tubuh mayit tok, tapi tubuhnya diberi minyak wangi, kemudian kain kafannya juga diberi minyak wangi. Dan sekali lagi hukum ini dikecualikan apa? Dikecualikan Aba Ali, orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Baik. Ini 4 sunnah terkait kafan. Kemudian hal-hal yang wajib pada kafan, wajibatul kafan. Yang pertama, an yakunal kafanu qailan sabighan ya'ummu jami'al badan. Diharuskan kafan ini panjang, mencukupi keseluruhan badan. Kewajiban yang kedua, an yakunal kafanu kathifan la yasiful badan. Harus kafan itu kathif, yaitu tebal, tidak mensifati badannya. Tidak apa? Mensifati warna kulit, atau dengan kata lain tidak nerantang, tidak nerawang, tidak terlalu tipis sehingga apa? Bisa terlihat kulit yang ada di balik kafan. Kemudian yang ketiga, an yakunal kafanu mimma yajuzu lubsuh. Kafan tersebut termasuk dari bahan yang boleh untuk dipakai. Berarti keluar darinya kafan menggunakan apa ini yang enggak boleh dipakai, Tolha? Sutra. Walaupun orang kaya raya ingin memperbagus kafan saudaranya, akhirnya diberikan sutra. Tidak boleh. Karena tidak boleh dipakai ketika hidup. Dan juga masuk kategori tabdzir. Yang keempat, an yakunal kafanu tahiran. Kafan itu harus suci, tidak ternajisi. Yang kelima, alla yakuna fil kafani israfun wa tabdzir. Tidak boleh pada kafan tersebut sampai tingkatan berlebih-lebihan dan tabdzir, memubadzirkan harta si mayit.
Kenapa? Karena pada harta si mayit ada hak siapa? Ada hak siapa pada harta si mayit ini? Indak ya Iqbal? Hak ahli waris. Kalau habis untuk membeli kain kafan yang mahal, ahli warisnya tidak dapat. Ini zulm. Taib. Dan keseluruhan perkara tadi yang diwajibkan masuk dalam keumuman hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Ini dalil untuk seorang memperbagus kafannya. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Maka tadi kadar yang wajib dipenuhi ditambah dengan kadar yang sunnah. Naam. Dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, al-amru bi ihsanil kafani dalalatun ala ikhtiyari makana ahsana fi dzat wa fi sifatis thawb wa fi kayfiyati wad'i thiyabi 'ala al-mayyit. Ini penting, yaitu pada perintah falyuhassin kafana, perintah untuk memperbagus kafan, ini padanya dalil untuk apa? Memilih yang paling bagus yang dimampui pada kain kafan itu sendiri, pada zat kain kafannya. Maka tadi kain kafan yang putih yang bisa menutupi, kemudian apa? Dari katun. Nah, dari katun. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu kafannya dari katun, min kursuf. Kemudian pada sifatut thaub, ya, sifat dalam pemakaian kafan berarti 3 lembar dengan tata cara yang telah disebutkan. Kemudian tata cara peletakan pakaian tersebut pada si mayit, berarti sudah ditata dulu, bukan tidak kemudian apa? Mayitnya diputar-putar semaunya sendiri, tidak. Nah, kalau kain kafan belum ditata, ini kan mayitnya yang repot. Tapi kalau kain kafan sudah ditata dulu, tinggal apa? Lipat-lipatkan ke jasad si mayit, sehingga mayitnya tidak perlu dibolak-balik. Tayyib. Kemudian setelah kita tahu beberapa kewajiban ini, hal-hal yang lain akhwan terkait pengkafanan. Yang pertama terkait orang yang mati syahid, maka dia dikafani pada pakaian yang dia pakai. Tidak boleh pakaian itu dilepas. Sehingga kalau mengkafani, ya langsung saja dikafani dengan pakaian lain, tapi pakaian dia tidak boleh dilepas. Nah, tidak boleh dilepas pakaian orang yang mati syahid. Nah, kemudian hal yang kedua, kawan, apabila kain kafan itu sempit, tidak cukup. Dan ini mungkin pada kondisi yang kesulitan sekali untuk mendapatkan kain. Pada masa dulu, kawan, subhanallah, orang yang mulia seperti Mus'ab ibn Umair, awalnya sebelum masuk Islam dia pemuda kaya raya. Naam, menjadi idola gadis-gadis pada masa itu karena kaya, ganteng. Ketika masuk Islam, naam, kemudian hijrah, masuk Islam ditentang oleh keluarganya, berhijrah dan wafat. Naam, ketika wafatnya beliau pada peperangan apa? Mus'ab bin Umair. Indak ya Umar. Ingat-ingat ya, Mus'ab bin Umair. Pertanyaan bagi Umar. Beliau wafat pada peperangan Uhud. Ingat-ingat. Pada peperangan Uhud. Ternyata apa?
Orang yang dulunya kaya raya, ketika wafat pada peperangan Uhud, falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sah kharajat rijlah wa idza ghattayna rijlaihi kharajat ra'suh. Kami tidak mendapati sesuatu untuk mengkafani beliau, naam, kecuali dengan satu lembar burdah kain. Kalau kami menutupi kepalanya, kedua kakinya keluar. Kalau kami tutupi kedua kakinya, kepalanya keluar. Taib. Dan dunia enggak dibawa mati, akhwan. Taib. Dan ini ibrah bagi kita semua. Mereka-mereka yang mulia, tapi dalam keadaan ketika wafat saja tidak didapati kain kafan. Maka ketika seperti itu, fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sah wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk menutup kepalanya, jadi dimenangkan bagian kepala yang ditutupi, kemudian kakinya tidak ditutupi kain tapi ditutupi dengan tumbuhan idkhir. Tetap berusaha ditutupi walaupun dengan dedaunan. Jadi dedaunan untuk menutupi bagian kaki. Nah, jadi ketika kainnya kurang, maka yang ditutup bagian atas, kemudian bagian kaki dicarikan tutup yang lain walaupun dengan daun. Nah, dan pada masa ini bihamdillahi tabaraka wa ta'ala kemudahan kain sangat banyak. Nah, ketika ada didapati kain yang berwarna putih, boleh kain-kain yang ada kain sarung, taib atau taib jari, selendang. Yang penting, tidak ada sesuatu yang muharram pada kain tersebut, seperti gambar makhluk bernyawa. Ini tidak boleh. Kalau digunakan untuk sebagai kafan. Dari sini juga ikhwani fillah, dalil bahwasanya kafan itu dibelikan dari apa? Dari harta si mayit, dan itu dikedepankan daripada pelunasan hutang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Kafan ikhwan dengan apa? Dengan kain yang dia miliki tanpa Nabi bertanya apakah dia itu punya hutang atau tidak. Berarti urut-urutan harta ikhwan peninggalan mayit. Ketika mayit meninggal, pertama kali harta itu digunakan apa? Untuk pengurus jenazahnya, untuk memberikan kafan. Pengurus jenazahnya diambil dari harta pokok si mayit. Baru setelah itu hutang-hutang yang ada diambilkan dari harta peninggalan. Setelah itu kalau ada wasiat maka wasiat ditunaikan. Baru setelahnya yang tersisa dibagi sebagai warisan. Dan pada wasiat dipersyaratkan tidak boleh dari sepertiga harta peninggalan. Kemudian perkara ketiga yang juga penting, bahwasanya jumlah kafan untuk laki-laki sama dengan jumlah kafan perempuan. Tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengkafanan. Ini penting karena di kalangan masyarakat masyhur pembedaan bahwasanya jenazah perempuan kafannya ditambah. Yang rajih ikhwan, tidak ada dalil pembedaan antara jumlah kafan laki-laki dengan perempuan. Adapun hadis Laila bintu Qaif Ats-Tsaqafiyah, di mana di situ disebutkan bahwasanya putri Nabi dulu dikafani dengan 5 lembar kain, maka sanadnya
lemah. Kenapa? Karena padanya Nuh ibnu Hakim Ats-Tsaqafi seorang yang majhul. Nah, sedangkan pada hadis yang lain tambahan fakafannaha fi khamsati athwab, maka kami mengkafani putri Nabi pada 5 lembar kain, maka itu syadzah, riwayat yang syadzah. Sehingga pengkafanan wanita tata caranya apa? Sama persis seperti mengkafani laki-laki. Jumlah kain kafannya berapa? Raihan 3 lembar. Tayyib. Adapun riwayat yang mengatakan kalau perempuan jumlah kafannya 5 lembar, bagaimana sanadnya? Indaka Hanafi lemah, sanadnya lemah. Tayyib. Dari hadis Lailah bintu Qaif Ats-Tsaqafiyah, pada sanadnya perawi yang majhul yaitu Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi. Nah, kemudian apabila jenazah ini akhwan, seorang yang wal'iyadu billah meninggal karena kecelakaan, misalnya darah banyak sekali keluar, ketika dikafani maka tentu kafan akan apa? Akan banyak apa? Banyak darahnya. Maka difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tidak mengapa jenazah apa? Diletakkan dulu di plastik. Di plastik. Sehingga darah tidak keluar ke kafan. Dilapisi dulu plastik. Kalau cukup dengan apa? Dengan kapas, maka bagian yang keluar darah itu diberi kapas. Kalau ternyata kapasnya tembus, bagian itu bisa dilapisi plastik. Pada masa sekarang ada plastik yang seperti plastik itu yang biasa untuk bungkus apa? Yang nempel itu apa? Biasa untuk ngepak buah itu. Ya kan? Plastik itu kan nempel. Itu seandainya ada yang luka, air darah keluar terus, boleh di bagian situ diberi plastik, dikapas plastik. Sehingga apa? Kafan tidak terkena cacaran-cacaran darah. Yang demikian tentunya akhwan akan apa? Menjadi sesuatu apabila dilihat, bagi yang melihat terkadang ada yang tidak kuat, menjadi perbincangan dan seterusnya. Dan itu masuk dalam apa? Tahsin kafan, memperbagus dalam apa? Mengkafani. Tayyib. Karena kalau darah sampai keluar ini, tentunya akan menjadikan kafan kotor, kemudian juga menjadikan buruk ketika dipandang oleh manusia dan menjadikan sebagian mereka takut. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Tayyib. Ini sekilas tentang beberapa ahkam, kemudian tata cara, serta hal-hal yang disunnahkan serta yang diwajibkan terkait kafan diingat-ingat. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.